selanjutnya kita diminta untuk menggunakan shade untuk menandakan stratigraphic range dari tiap Brachiopoda yang telah di list. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Nah, terus kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi contoh dari taxon range biozone, concurrent range biozone, dan interval biozone. Nah, untuk taxon range biozone-nya dia akan menjadi seperti ini. Terus concurrent range biozone-nya adalah seperti ini, dan interval biozone-nya seperti ini. Kemudian untuk soal C, bagaimanakah umur geologi dari sampel batuan yang memiliki Brachiopoda cryptospirifer, Atripa, Composita, dan Leptaena. Jadi di sini kan kita dapat lihat cryptospirifer itu di sini, berada di sini. Kemudian Atripa itu berada di sini. Kemudian Composita dan Leptaena itu berada di sini. Sehingga dapat dikorelasikan bahwa semuanya itu berada di Upper Devonian di sini. Karena semua Brachiopoda ini memiliki range yang ketiga-tiganya berada di Upper Devonian seperti ini. Kemudian untuk part 3 di sini terdapat tabel yang mengandung informasi tentang base dan tops dari 11 fosil yang terbentuk di dua section X dan Y. Kita diminta untuk plot data ini ke dalam grafik A dan menggambarkan garis korelasi dari distribusi datanya. Nah, jika sudah digambarkan maka akan didapat garis trennya itu seperti ini, naik. Kemudian kita ditanya di section manakah sedimentasinya terjadi dengan kecepatan yang cepat. Nah, pada gambar garis ini trennya itu tidak mengalami perubahan kemiringan atau dia hanya berupa garis lurus seperti ini, sehingga dapat dikatakan section X dan Y itu memiliki kecepatan sedimentasi yang sama. Kemudian untuk yang C, soal C, kita ditanya di level manakah di section Y yang memiliki umur sama dengan pada kedalaman 50 meter di section X. Nah, jika kita lihat pada grafik, maka yang memiliki umur yang sama dengan 50 meter di section X itu kita dapat lihat di sini. Ini kan section X, 50 meternya adalah di sini. Nah, jika kita tarik garis ke section Y, maka didapat section Y itu adalah 30 meter. Jadi yang memiliki umur yang sama dengan 50 meter di section X adalah kurang lebih sekitar 30 meter di section Y. Kemudian tabel 3 ini mengandung informasi base dan tops dari 11 spesies tadi from two more hypothetical section X and Y. Jadi kita juga diminta untuk plot data ke dalam grafik B seperti sebelumnya dan menggambarkan garis korelasinya. Jika sudah, maka kita akan melihat bahwa garis korelasinya akan menjadi seperti ini. Trennya itu naik, kemudian horizontal, kemudian naik lagi. Nah, garis korelasinya itu kan terdapat straight line seperti ini, garis horizontal, yang menandakan adanya perubahan pada kemiringannya. Nah, hal ini menandakan adanya perubahan kecepatan sedimentasi pada section X dan section W. Perubahan kecepatan sedimentasi kemudian dapat berarti bahwa suatu spesies akan muncul dalam waktu yang berbeda relatif di kedua section dan kemungkinan dikarenakan adanya perbedaan pada keadaan biogeografisnya seperti perubahan suhu atau adanya perubahan suplai sedimen atau mungkin terdapat arus sungai yang lebih tenang dan sebagainya. Kemudian untuk soal F kita ditanya apakah yang dapat digambarkan oleh garis tersebut
tentang laju sedimentasi di bagian bawah section Y relatif dengan laju sedimentasi di bagian bawah section X. Nah, pada bagian bawah section X dan section Y, garis yang terbentuk itu memiliki kemiringan 45 derajat, kurang lebih sekitar 45 derajat. Nah, hal ini menandakan bahwa kecepatan sedimentasi pada section X dan section Y adalah sama, sehingga kemungkinan suatu spesies akan muncul dalam waktu yang relatif sama terhadap kedua section. Pada 50 meter grafik. Nah, kemudian pada 50 meter di sini dan sekitar 40 meteran di section X itu terdapat garis horizontal yang menandakan adanya hiatus, sehingga menandakan tidak terjadi sedimentasi pada bagian ini. Nah, hiatus tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor non-deposisi seperti terbentuknya sesar, unconformity, atau yang lainnya. Kemudian, untuk soal selanjutnya kita diminta untuk memperhatikan plot grafik dari ini. Kita diminta untuk mengasumsikan garis korelasinya sudah digambar dengan benar dan diminta untuk menjelaskan kenapa terdapat beberapa data yang tidak tepat di garis korelasinya ini, seperti data ini dan data ini. Nah, beberapa titik data yang berada atau jauh dari garis korelasi itu kemungkinan menunjukkan perbedaan kecepatan sedimentasi dari data-data ini. Nah, perbedaan kecepatan sedimentasi dapat terjadi karena perbedaan karakteristik pada beberapa spesies maupun lingkungannya, sehingga mengakibatkan data tersebut mengalami anomali. Misalnya terdapat perubahan suhu pada lingkungannya sehingga spesies-spesiesnya tidak dapat beradaptasi dengan baik, atau adanya arus aliran sungai yang lebih tenang atau lebih deras. Kemudian intensitas cahaya matahari bisa juga seperti itu. Sekian presentasi mengenai tugas 1 Prinstrat saya. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.